Maka kalau andai kata Paulus beriman atau mempercayai pemikiran Yesus, maka tinggal pindah sekte, bukan bikin agama baru. Pertanyaannya, kalau memang yang suara itu Yesus, tentu Yesus akan menyuruh dia ketemuin Petrus supaya dibaptis oleh Petrus. Ya, hanya dua nih. Ini cerita bohong, cerita yang ada di kisah para rasul itu berdusta, berbohong, atau Yesus emang sengaja menimbulkan konflik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sudah hadir. Kali ini kita akan bicara masih tentang Paulus, ya, karena kita sedang bicara kekristenan. Sebagaimana yang lalu-lalu saya sudah katakan bahwa bicara tentang Kristen adalah bicara tentang Paulus, karena memang Paulus itulah pendiri daripada agama Kristen. Kalau ada yang kita pernah dengar, ya, sampai hari ini mengatakan bahwa untuk mengetahui Yesus maka kita bisa membaca dari Perjanjian Baru, ya, Alkitab Perjanjian Baru. Nah, itu menurut, kalau kita baca sejarah, ya, itu kurang tepat, ya, atau salah, karena untuk mengetahui Yesus dengan secara historisnya Yesus, maka kita sangat tidak dianjurkan untuk membaca Perjanjian Baru, kanon Perjanjian Baru. Ini pun benar-benar diamini, artinya para sarjana Alkitab yang betul-betul sarjana, ya, yang mereka telah pelajari bahwa sangat tidak mungkin untuk mengetahui sejarah yang fakta dari seorang pemuda Yahudi yang bernama Yesus. Artinya bahwa mereka sudah mendalami Injil kanonik dan seluruh buku-buku yang ada di Perjanjian Baru, dan mereka mengatakan bahwa semua buku-buku yang 27 dalam Perjanjian Baru itu sama sekali tidak menggambarkan atau sulit untuk kita bisa mendapatkan sosok Yesus yang realistis. Karena para pakar itu menganggap bahwa apa yang digambarkan mengenai figur Yesus oleh ke-27 buku itu semata-mata hanya asumsi atau pengakuan kepercayaan daripada orang yang penulisnya. Nah, kalau sudah bicara pengakuan subjektivitasnya seseorang, maka kita tidak bisa menyalahkan juga. Kalau dia mau bercerita tentang, misalnya saya beranggapan bahwa Yesus itu orangnya baik, ya, orangnya bisa membuat mujizat, bisa menghidupkan orang dan sebagainya, itu ada subjektif saya. Maka subjektif seseorang pun boleh. Tapi ketika kita bicara tentang fakta, apakah Yesus seperti itu pada saat beliau masih hidup sebelum meninggalnya? Apakah betul seorang Yesus melakukan seperti apa yang ditulis oleh ke-27 buku kanonik itu? Maka para pakar sudah menjawab tidak. Bahkan dalam seminar, Yesus seminar, ya, yang terdiri daripada pakar-pakar, baik pakar Alkitab maupun dari disiplin ilmu lainnya, mereka berkesimpulan bahwa Perjanjian Baru itu hanya
hanya menyampaikan 27% saja. 27% daripada ucapan Yesus ya. 27% apa berapa itu? 12% ucapan Yesus ya. 87% itu bohong. Artinya Yesus tidak berkata demikian. Nah, ini sekedar pengantar bahwa kalau ingin tahu tentang Yesus, ya tidak bisa hanya dari Perjanjian Baru. 27 buku itu. Yang ngomong bukan saya hanya meneliti saja dan saya yakin emang betul saya meyakini bahwa benar apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Seminar. Dan sesungguhnya sebelum Yesus Seminar pun sudah banyak orang-orang yang lebih dahulu menyatakan bahwa ya Perjanjian Baru itu tidak bisa diandalkan kalau ingin mengetahui sejarah tentang seorang pemuda yang bernama Yesus yang beragama Yahudi. Baiklah, saya tertarik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kebetulan saya lihat ya. Saya yang sampai kepada saya begitulah ya. Bahwa pertanyaan salah satunya saya baca aja di sini. Saya baca di sini bahwa sebentar. Saya buka WA-nya ya. Oke. Ini WA-nya mengapa Paulus menjadi Kristen gitu. Barangkali si penanya yang mengatakan bahwa apa sih yang menjadikan Paulus itu pengen jadi Kristen? Teman-teman, ini bentuk pertanyaan yang salah ya. Mereka yang mengatakan mengapa Paulus menjadi Kristen, comfort menjadi Kristen, itu pertanyaan salah karena Paulus itu bukan menjadi Kristen ya. Paulus itu pendiri agama Kristen. Nah, ini harus dibedakan ya. Bahwa Kristen itu adalah agama yang diciptakan oleh Paulus. Nah, agama yang diciptakan Paulus itu adalah Kristen. Kristen yang kapan? Kristen dulu. Kristen yang terdahulu. Yaitu Kristen yang kira-kira tahun 34 lah ya. Kalau andai kata pemuda Yahudi yang bernama Yesus itu meninggal tahun 33, anggap saja seperti itu. Maka setahun kemudian Paulus ini dia menciptakan agama ya yang bernama Kristen itu, yang akhirnya nanti disebut Kristen. Nah, dalam agama Paulus ini ya dia menjadikan sosok ya sebuah figur yang akhirnya dijadikan Tuhan bagi Paulus, yaitu figurnya namanya kebetulan ya Yosua, yaitu Yesus itu. Jadi namanya saja diambil ya, tapi dijadikan Tuhan dalam agama yang Paulus ciptakan. Nah, itu. Jadi, mengapa Paulus menjadi Kristen itu salah? Paulus bukan menjadi Kristen, Paulus menciptakan agama Kristen. Nah, ya, itu. Nah, terus kemudian barangkali si penanya yang mengatakan begini kali, mengapa Paulus akhirnya mempercayai Yesus begitu mungkin? Beriman kepada Yesus. Mengapa Paulus akhirnya menjadi beriman kepada Yesus? Nah, kalau ini pertanyaannya, maka jawabannya adalah Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Lalu bagaimana dia beriman? Tidak pernah ya dia bertemu Yesus. Kalau ada catatan dalam Perjanjian Baru di antara 27 buku itu mengatakan bahwa Paulus pernah bertemu Yesus, itu bohong gitu. Paling tidak bukan bohong, itu adalah karangan, itu adalah asumsi, bahkan karangan-karangan ya, karangan bebas. Karena memang nanti kalau kita bahas lebih detail, kita uji kebenarannya, itu akan tidak valid, ya, akan banyak pertanyaan tuh, ya, yaitu tentang mengenai pertobatan dia kan, kalau kita baca di kisah di buku yang disebut kisah-kisah Rasul, tentang perjalanan dia ke Damsyik ya, itu kan banyak kontroversi, ada banyak pertanyaan, bukan sekedar kontroversi bagaimana dia mendengar suara ya, dia mendengar suara bukan suara Yesus tapi dia sendiri yang ngomong bahwa suara itu hai gitu kan, hai Saul, mengapa engkau menganiaya ya, langsung dia bilang ya Tuhan kan begitu. Itu ya si penulisnya itu, ya penulis
Kisah para Rasul itu, yaitu dia adalah sekte daripada Paulus. Dia pengikut daripada Paulus. Dia cerita seperti itu. Kebenarannya nggak bisa dibenarkan. Ya, kenapa nggak bisa dibenarkan? Banyak pertanyaan. Akan ada pertanyaan selanjutnya nanti. Mulai dari misalnya tiba-tiba diperintahkan supaya dia ketemuin sama ketemu sama Ananias ya. Ketemu Ananias biar dibaptis sama Ananias begitu kan. Ya pertanyaan banyak kenapa sama Ananias kan begitu. Ya, nantilah itu ada sesi tersendiri. Tapi saya menyatakan bahwa kalau pertanyaannya mengapa Paulus akhirnya mempercayai beriman kepada Yesus, maka jawabannya dia juga tidak beriman kepada Yesus. Kalau dia beriman, maka dia tidak perlu menciptakan agama Kristen. Dia cukup pindah sekte. Karena kalau dalam pengakuan dia, yang kita tidak tahu pengakuannya benar apa tidak, bohong atau tidak, karena emang dia pembohong, bahwa dia adalah belajar dari Rabi Gamail. Terus dia mengklaim dirinya sebagai orang Farisi. Maka kalau dia sekarang akhirnya mempercayai ajaran daripada Yesus, itu tinggal pindah sekte. Karena Yesus adalah bagian daripada sekte Yahudi. Pada masa itu sekte Yahudi kan banyak. Sekte yang besar kita sudah sebutkan di edisi yang kemarin, pada episode kemarin, ada sekte Saduki, sekte Farisi, sekte Zilot, sekte Esensi, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Yesus juga hadir membawa pemahaman baru yang tidak sama dengan sekte 4 besar itu. Dan sekte inilah yang akhirnya dipimpin oleh Yesus gitu. Ya, Yesus akhirnya punya murid-murid ya, murid yang 12 dan murid yang 70 dan lain sebagainya. Maka kalau andai kata Paulus beriman atau mempercayai pemikiran Yesus, maka tinggal pindah sekte, bukan bikin agama baru. Begitu, dari sekte Farisi ke sekte Paulus. Dari sekte Farisi maka pindah ke sekte yang dipimpin oleh Yesus. Yang pada belakangannya akhirnya disebut ya sekte Ebionit gitu ya. Seperti itu. Maka kalau sudah Paulus mempercayai atau beriman kepada Yesus, ya otomatis dia tetap agama Yahudi, otomatis dia punya kitab sucinya adalah adalah Taurat gitu, Torah ya. Kemudian dia juga akan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban hukum yang ada dalam Taurat Musa sesuai dengan pemahamannya dari Yesus. Demikian. Terus ini ada pertanyaan, siapa yang membaptis Paulus? Nah ini ya. Ini yang membaptis Paulus kalau menurut buku 27 buku itu ya kebenarannya kita tidak tahu karena itu adalah asumsi si penulisnya, yaitu Ananias ya. Ananias. Nah, ini kita masuk ke yang tadi tentang pengakuan Paulus bertobat. Nah, ketika dia katanya ketemu sama dia disuruh bertobat gitu ya, dia disuruh oleh suara ya yang menurut si penulisnya itu suara Yesus gitu. Maka dia disuruh ke rumah Ananias, menemui Ananias untuk dibaptis ya. Nah, pertanyaannya, kalau memang yang suara itu Yesus, tentu Yesus akan menyuruh dia ketemuin Petrus, kan gitu, supaya dibaptis oleh Petrus. Kalau sudah dibaptis oleh Petrus, tentu dengan sendirinya tidak berperkara lah antara Paulus dengan dengan Petrus. Karena akhirnya kan kita lihat di belakang-belakang cerita-cerita bahwa Petrus tengkar sama Paulus bilang Petrus munafik ya, macam-macam lah. Dia merasa Petrus tuh nggak ada apa-apanya begitu. Maka di situ kita akan mempertanyakan kok Yesus seperti itu. Kalau emang Yesus benar gitu, niat tidak ada menimbulkan konflik antara Paulus dan murid-muridnya yang dipilih oleh dia, bahkan Petrus juga murid spesial karena dia
yang dikasih wewenang untuk mendirikan gereja, tentunya Yesusnya pintar gitu. Tentunya Yesus kudu pintar. Harusnya Yesus bilang, ayo kamu langsung ke Yerusalem, temukan Petrus, kamu langsung dibaptis di sana. Nanti aku tunggu kamu di sana. Kan begitu. Tapi kan tidak pernah terjadi cerita itu. Yesus datang ketemu sama melalui suara dan cahaya, cuma mengatakan bahwa kamu ketemu Ananias, ketemu yang namanya Ananias begitu. Jadi kita simpulkan bahwa ya hanya dua nih. Ini cerita bohong, ya, bahwa cerita yang ada di kisah para rasul itu berdusta, berbohong, atau Yesus emang sengaja menimbulkan konflik, ya. Dia datang kepada Paulus tapi tidak menemukan Petrus, terjadilah berantem. Nah, itu berkepanjangan yang mengakibatkan akhirnya kita tidak tahu agama apa, kita yang mengakibatkan kita tidak tahu pemikiran-pemikiran Yesus terkait hukum-hukum Musa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman semua, kalau ada ingin yang bertanya, silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video pelajaran Kristologi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.